anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga limpahkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui majelis ini semoga kita semuanya yang hadir setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah juga kita semuanya melakukan aurat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada subuh kali ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi investasi kita di yaumil akhir, di yaumil jaza, di yaumil hisab. Karena tidak semua makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ini, bukan saja makhluk tapi tidak semua manusia yang diberikan oleh Allah dengan kenikmatan ini. Juga demikian bukan hanya orang-orang, tidak semua orang muslim dan mukmin yang diberikan taufik untuk kita menikmati di waktu fajar, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya memberikan salam. Dan semoga di antara berjuta-juta orang, di antara beribu-ribu orang, kita adalah salah satunya yang mendapatkan taufik dan rahmat Allah di bulan yang suci ini, di bulan Rajab, dan juga di Sayyidul Ayam, yaitu di hari Jumat, dan di waktu fajar yang begitu istimewa. Maka dengan demikian kita juga mendoakan kepada para orang tua kita yang sudah tiada, demikian juga kepada para kiai, para ajengan, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat yang berjuang li'ilahi kalimatillah. Semoga mereka diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai generasi yang masih kita berada di dunia ini yang penuh dengan masalah dan penuh dengan berbagai permasalahan, itu dapat menyelesaikan dengan penuh kebarokahan. Karena kita ini menjadi generasi-generasi tabi'in yang keberapa puluhnya, mudah-mudahan masih tabi kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga bersyukur dengan adanya jasa-jasa para kiai, para wali, apalagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salih dan salih. Kita juga doakan kepada mereka handai tolan kita yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang sakit, mari kita doakan supaya Allah sehatkan kembali. Demikian juga kita doakan para putra putri kita menjadi para putra dan putri yang berbakti, beramal soleh dan berakhlakul karimah, serta Allah memberikan
rizki yang halalan thayyiban mubarakan manfaatan li hayatina lil akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara kenikmatan itu adalah nikmat sehat. Tandanya sehat itu adalah kita balance, bahasa Arabnya itu tawazun, jadi seimbang. Jika kita sehat lahir, maka a'dha'ul abdan, seluruh anggota badan kita ini seimbang. Itu baru dikatakan sehat. Seimbang. Kaki kita dua, namanya. Jika kita seimbang antara yang kaki kiri dan kanan, maka berjalan kita ini sehat. Tapi jika ada salah satunya kaki kita ini mungkin kena duri ya, atau ama saja, maka dalam berjalan kita tidak seimbang, maka itu dikatakan sakit. Mata kita dua, tatkala kita seimbang, maka penglihatan kita ini seimbang, karena antara yang kiri dan kanan ini kita bisa melihat dua-duanya ini, maka seimbang kita melihat. Gitu. Anggota badan ini kalau dibelah ini ternyata terbagi dua, ya gitu. Ada kiri, ada kanan, ada dada kiri, ada dada kanan, terus sampai rusuk kiri, rusuk kanan. Itu bisa dibelah begitu. Maka antara dua belahan ini itu harus seimbang. Itu sehat raga. Maka untuk menyeimbangkan raga ini, seringkali kita suka ada yang namanya senam keseimbangan itu. Supaya apa? Supaya kita sehat. Itu. Kalau di kendaraan itu roda-roda ini suka dibalancing katanya, dibalancing gitu. Nah, ya. Itu balancing itu artinya seimbang. Kalaulah dari 4 roda ini satu saja ada ban yang kurang angin, yang ini 35, ini 15, pasti tidak seimbang dan tidak enak dipakainya. Kenapa ini tidak tawazun, gitu, tidak seimbang? Makanya ada spurring dan juga balancing, ya. Nah, itu untuk apa? Untuk kenyamanan dalam berkendaraan. Kita rodanya ada 2, roda depan, roda belakang. Yang satu kempes, nggak bakalan bisa nyaman. Nah, itulah. Maka dalam hidup kita ini juga, dalam raga kita ini harus seimbang. Tuh. Maka jagalah kesehatan, jagalah keseimbangan kita ini. Tapi ternyata Allah ciptakan ini
Sehat ini bukan hanya raga, tapi harus sehat jiwa. Gitu. Ada batinnya, ada dohiriyah. Lahirnya kita harus sehat, batinnya harus sehat. Nah, itu. Kalau tadi mengatakan bahwa di dalam jika kita balancing sehat jasmani, maka yang kiri dan yang kanan harus seimbang, balancing. Dalam jiwa pun begitu, kita harus seimbang. Keseimbangan jiwa ini adalah menjadi sebuah kenyamanan. Apa itu balancingnya? Balancing jiwa adalah kita harus menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Itu. Hati kita ini harus baik sama Allah dengan hablum minallahnya, dengan bermunajat dengan Allah, mendekati dengan Allah, gitu. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu adalah salah satunya untuk keseimbangan kita di garis vertikal kepada Allah, hablum minallah. Di antaranya zikir yang paling utama dan paling lengkap itmam adalah sholat. Jadi sholat ini kita ini sedang istilahnya menyeimbangkan jiwa kita. Orang yang sholat, orang-orang yang sholat itu sedang menyeimbangkan jiwanya. Berbagai persoalan yang sangat banyak ini di dunia ini. Maka jika orang-orang yang dalam waktu sholat kita harus seimbang. Maka dalam sholat ini adalah ta'rifnya muftatahatun bit takbir. Bukalah, mulailah dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Artinya kita mulai untuk hablum minallah nih, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhtatamatun bitaslim, bahwa sholat ini ditutup dengan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya tatkala kita sudah menyeimbangkan dengan Allah, dengan hablum minallahnya, maka jangan lupa kita harus menyeimbangkan dengan hablum minannas. Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan, itu garis horizontal kita. Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kiri, itu juga garis horizontal kita, gitu. Maka jika kita garis vertikal hablum minallahnya seimbang dengan garis horizontalnya hablum minannas, maka akan dicapai kenyamanan jiwa, insya Allah. Orang yang baik dengan Allah, ibadahnya hebat gitu. Kemudian dia juga baik dengan pada manusia, maka hidupnya nyaman. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah jamin, may yattaqillahu yaj'al lahu mahraja. Setiap permasalahan pun Allah berikan jalan keluarnya. Gitu. Orang yang seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas, maka
hidupnya bakal ringan, tidak menjadi beban. Gitu. Kita ibaratkanlah jika hablum minallah itu adalah hal-hal untuk akhirat, kemudian hablum minan nas ini adalah sesuatu hal yang kebutuhan-kebutuhan dunia, itu juga harus seimbang. Kebutuhan kita untuk akhirat dan kebutuhan kita untuk dunia. Maka jika kita menyeimbangkan tentang kebutuhan kita dan sudah terselesaikan dan tercukupi untuk kebutuhan kita di akhirat, kemudian kita fantasyiru fil ard untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan duniawiyah kita, maka insya Allah kebutuhan kita selama di dunia akan tercukupi dengan nyaman dan tentram. Hadirin yang berbahagia, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada hari ini. Orang yang tidak seimbang, baik itu adalah untuk raganya dan juga untuk jiwanya, maka disebut israf namanya. Contohnya nih, untuk raganya kita makan itu perlu untuk menjaga kesehatan, tapi ternyata makan kita ini israf, berlebihan. Kebutuhan gizinya walaupun itu baik, tapi karena kelebihan menjadi tidak baik. Makan daging itu bagus dan baik untuk kekuatan, tapi terlalu banyak jadi tidak baik. Gitu. Makan buah-buahan itu baik, tapi kalau terlalu banyak itu juga jadi tidak baik. Gitu. Demikian juga minum itu baik, tapi kalau berlebihan jadi tidak baik. Maka makan dan minum jika berlebihan itu disebut israf. Dan israf ini adalah akan mengubah dari tadinya balancing, seimbang, tawazun menjadi tidak seimbang. Maka akan terjadilah penyakit kita ini. Makan enak itu bagus, makan yang banyak yang gizi itu bagus, tapi kalau terlalu banyak itu menjadi hambatan juga gitu. Dan itu harus seimbang. Apalagi dalam jiwa ini, kalau kita tidak seimbang dalam jiwa ini, dalam batiniah kita ini, itu maka akan ada ketidaknyamanan kita sekalian, banyak guncangan-guncangan. Nah, maka salah satunya untuk menyeimbangkan jiwa kita adalah dengan adanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mahabbahnya kita kepada Allah, dan kita juga harus amal soleh. Makanya kenapa di dalam Al-Quran seringkali kata-kata amanu itu selanjutnya wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, alladzina amanu wa amilus shalihat. Itu pasti orang yang beriman itu berarti dia tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala baik, tetapi jangan lupa wa amilus shalihat, dan harus beramal saleh. Itu.
Kalau nanti kita ini bagus sama Allah, hebat, tahajudnya hebat, sholatnya ini sangat khusyuk, tapi ada ketidaknyamanan kita dengan tetangga, setiap hari kita berantem, berada di rumah tangga yang selalu kisruh, maka tidak ada harapan kita hidup dalam kenyamanan dan ketenangan, gitu. Maka dengan demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan kenyamanan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling hebat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.